Shalom, pendengar setia Radio RRI Banten dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik di masa Minggu Advent kedua dengan tema Cinta Tuhan. Marilah kita awali acara Mimbar Agama Katolik dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, saat ini kami akan melakukan kegiatan. Hadirlah dan berkatilah acara ini. Utuslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa menaungi bahwa cinta Tuhan itu pasti dan Bethlehem menjadi saksi cinta Tuhan. Doa-doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan diambil dari Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus
dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya di dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar setia Mimbar Agama Katolik di RRI Banten yang terkasih. Minggu Advent pertama, lilin Nabi atau lilin pengharapan sudah dinyalakan. Kita semua bertumbuh dalam satu pengharapan, sebagaimana janji para nabi bahwa akan datang Mesias Anak Allah. Dialah Raja Damai bagi setiap orang yang tertindas. Minggu Advent kedua ini, lilin Bethlehem atau lilin cinta dinyalakan. Kita diyakinkan bahwa cinta Tuhan itu pasti. Bethlehem menjadi saksi cinta Tuhan. Advent adalah masa persiapan yang mengingatkan kita dengan merenungkan penampakan pertama Yesus bahwa Ia akan datang kembali. Advent hendaknya memanggil kita untuk bertobat dari sikap acuh tak acuh dan malas kita terhadap Tuhan, dan memanggil kita dari ketidakpedulian menjadi tindakan. Minggu-minggu Advent memberikan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan hati kita, tidak hanya untuk merayakan inkarnasi Tuhan, tetapi juga untuk membiarkan Tuhan lahir kembali di dalam hati kita. Harapan masa depan yang cerah merupakan sesuatu yang dirindukan semua orang. Nabi Yesaya dalam nubuat kenabiannya menegaskan, harapan itu pasti dan sedang terjadi. Akan muncul Tunggul Isai yang akan memberikan rahmat penebusan kepada banyak orang yang percaya, karena mereka akan menerima kasih Roh, bukan hal-hal duniawi. Roh Tuhan akan ada pada mereka dengan segala karunia-Nya. Apa yang diserukan Yesaya juga dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ia yang aku wartakan akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Bacaan Injil minggu ini memberikan wawasan tentang bagaimana kita melakukannya. Yohanes Pembaptis datang mendahului pelayanan publik Yesus dengan mewartakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Persiapan itu terdiri dari pengakuan dosa-dosa mereka dan mempersembahkan diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan mereka. Sebagai umat Katolik, kita telah dibaptis, dan pengakuan dosa merupakan bagian normal dari spiritualitas kita. Lalu, apa makna dari penerapan ayat ini bagi kita? Barangkali makna penerapannya dapat dipahami lebih baik. Orang Farisi dan orang Saduki juga datang kepada Yohanes.
untuk dibaptis. Dan ia menegur mereka. Jadi kita tahu langsung bahwa ini bukan sekedar menjalankan beberapa ketaatan agama yang tidak berarti untuk membuat diri sendiri merasa lebih baik. Dengan kata lain, Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa mempersiapkan jalan bagi Tuhan memerlukan pertobatan batin dalam sikap dan pola pikir. Orang-orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis karena mereka menyadari bahwa sikap dan pola pikir mereka yang berdosa mengatur perilaku mereka. Mereka juga menyadari bahwa perilaku mereka menjijikkan bagi Tuhan. Dengan pertobatan dari hal-hal ini, mereka menyambut kedatangan Tuhan yang akan datang dan siap untuk menerima Dia dan diterima olehnya. Pendengar setia Mimbar Agama Katolik di RRI Banten yang terkasih, maka setiap umat Katolik persiapkanlah Advent, memberi kita kesempatan bukan untuk dibaptis ulang, melainkan untuk mempersiapkan jalan Tuhan dengan memperbaharui dan menghadirkan kembali janji baptis kita. Hal ini khususnya berlaku jika Anda dibaptis saat bayi, karena Anda tidak mengingat janji yang diucapkan saat pembaptisan. Maka Advent dapat memampukan Anda untuk melangkah mundur kembali ke dalam baptisan Anda dan menjadikan janji baptis sebagai pernyataan iman pribadi Anda. Pengakuan dosa yang kita bahas bukan sekedar pengakuan dosa harian yang penting kepada Tuhan atau partisipasi belaka dalam ritus rekonsiliasi, melainkan refleksi dan penolakan terhadap akar penyebab dosa dalam hidup kita. Advent dapat menjadi masa di mana kita sekali lagi meninggalkan setan dan segala karyanya, memutuskan hubungannya sepenuhnya dengan dosa. Masa ini dapat menjadi masa di mana kita memperbaharui dan menegaskan kembali kasih kita kepada Yesus dan niat kita untuk menjadi pengikutnya dalam sikap, pola pikir, dan perilaku. Ia milikmu, tetapi lebih dari itu, Ia rindu berada di dalammu, hidup dan berkuasa di dalammu, sebagaimana kepala hidup dan berkuasa di dalam tubuh. Ia rindu agar apapun yang ada di dalamnya hidup dan berkuasa di dalammu. Napasnya di dalam napasmu, hatinya di dalam hatimu, seluruh daya jiwanya di dalam jiwamu, sehingga kata-kata ini digenapi di dalammu. Muliakanlah Allah dan tanggunglah Dia di dalam tubuhmu, sehingga kehidupan Yesus dinyatakan di dalammu. Persiapan Advent semacam ini membuka lebar-lebar pintu kehidupan kita untuk menerima Yesus kembali dan menyambutnya kembali
ke pusat kehidupan kita sehari-hari. Persiapan ini memampukan diri untuk secara sadar melepaskan diri dari posisi memerintah diri sendiri dan menyerahkan tahta kehidupan kita kepada satu pribadi yang dapat memerintahkan dengan kebenaran, kebijaksanaan, kesetiaan. Tetapi itu harus lebih dari sekedar hadiah Natal lain yang kita sembunyikan di bawah tempat tidur 2 minggu setelah Natal. Dan lupakanlah itu. Itu tidak bisa sekedar terlihat sibuk. Itu harus merupakan perubahan batin yang nyata, masalah keberadaan. Kemudian, apa refleksi dari bacaan Injil? Mengapa kita ragu untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus? Bagaimana pengalaman pertobatanmu? Bagaimana perasaan tentangnya perlunya pertobatan? Apakah ada buah yang sesuai dengan pertobatan? Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami berani memperbaiki hidup kami dan tidak bertegar hati. Berilah kami kekuatan untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama yang menjauhkan kami dari-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Tuhan memberkati.